Oke, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Pak. Ya. Selamat pagi, Pak. Nah, hari ini kita kalian lihat ini. Yang di rumah kelihatan? Oh, belum di-share. Oke, yang di rumah kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kalau kelihatan lanjut. Kalau nggak kelihatan kasih tahu. Ya. Baik, kita bicara gaya magnet. Nah, materi kedua. Kita bicara gaya magnet atau disebut dengan gaya Lorentz. Ya. Gaya timbul karena medan magnet dan medan listrik. Jelas ya, hati-hati ya. Gaya magnet timbul karena medan magnet dan medan listrik. Kemarin kelas waktu bab 2 kalian sudah bicara medan listrik E. Paham ya? Terus minggu lalu medan magnet B. Ya kan? Nah, sekarang dua-duanya ya. Jadi aturannya seperti ini. Jadi kalau ada kawat berarus ya, kawat berarus di dalam medan magnet, maka nimbul gaya Lorentz ya. Jadi ini kan medan magnet nih. Magnet U. Nah, ini arus berlistrik. Nah, dari mana taunya? Ya ini, kan ada DGL. Ya. Nah, gaya magnetnya itu dari U ke S apa dari S ke U kemarin? U ke S. Jadi gaya magnetnya dari kanan ke kiri. Nah, ini loh gambarnya. Jadi medan magnet ini yang B. Ya. Aturannya menggunakan aturan tangan kanan dibuka. Ya. Ini medan magnet. Ini arus kemarin ya. I itu arus. Ya. Jempol itu arus. Jempol arus. Jari-jari medan magnet. Ya. Jari-jari medan magnet. Tangan kanan. Sekali lagi tangan kanan. Maka gaya magnetnya itu telapak tangan. Bisa juga yang begini. Ya, ada yang begini. Ya, ada yang begini. Saya lebih senang menggunakan tangan terbuka. Ya. Kenapa lebih gampang? Jadi jempol I. Jadi arusnya ke A ke B. Arusnya dari A ke B. Medan magnet dari U ke S. Maka gayanya ke atas. Jelas ya? F-nya ke atas. Lihat di layar. Jangan lihat saya, lihat di layar, lihat di buku kalian. Ya. Jadi kalau arus dari A ke B, medan magnet dari U ke S, maka gayanya ini yang ditunjukkan ke atas. Aturan tangan kanan. Jelas? Aturan tangan kanan. Terbuka, tangan terbuka. Jempol sebagai I, medan magnet sebagai jari-jari, dan F arah telapak. Jelas? Nah, itu arah ya. Besarnya berbanding lurus dengan kuat medan magnet, berbanding lurus dengan B, berbanding lurus dengan arus listrik, berbanding lurus dengan I, berbanding lurus dengan panjang kawat dengan L. Berarti dan berbanding lurus dengan sudut. Berarti F sama dengan B I L. Bacanya Bill. Nah, kan gitu. Nanti kalau belajar gaya Lorentz ingat saya ya. Dan kembali ya. Paham? Gaya Lorentz. Nanti difotokan temannya di rumah ya. Gaya Lorentz. Oke, saya udah enggak? Saya enggak. Lorentz. Ya, jadi F besarnya F sama dengan B. Sin theta. Nah, ini kan gitu kan. Kalau sudut sin 90 bro. Kacau ada ini. Yang 90 berapa? 1. Jadi kalau antara B dengan I-nya saling tegak lurus, jadi sudutnya antara B dengan I. Sudut antara B dan I. Ya, kalau sudutnya 90 ya otomatis 1. Ya. Atau bil ya, ujung umumnya gini. Nah, ini besarnya. Arahnya aturan tangan kanan. Ya. Jadi bil itu bil
F, B, I, L, sin theta. Ini besarnya. Arahnya menurut aturan tangan kanan yang ini. Ya, I itu jempol, B itu jari-jari, F arah telapak kanan. Ya, kalau dua kawat sejajar. Nah, perhatikan kalau dua kawat sejajar. Ya, harusnya ke atas. Ya, harusnya ke atas. Berarti terjadi gaya tarik Kalau arusnya berlawanan, terjadi gaya tolak antara dua kawat. Loh, Pak, katanya kalau searah, kalau sejenis tarik tolak menolak, kecuali. Nah, ini kan arus. Kita ngomong arus ya. Jadi kalau gaya listrik di statis kemarin juga apa yang medan magnet ya kan, U dengan U tolak menolak, plus dengan plus tolak menolak. Nah, ini kebalik. Jadi ya, kalau bicara gaya Lorentz beda ya. Jadi arus searah gaya Lorentz-nya tarik arus berlawanan arah gaya Lorentz-nya tolak menolak. Besarnya sama. BIL. Nah, dua kawat. Dua kawat berarus. Jadi F sama dengan B, I, L. Sin theta ya. Biasanya disebut dengan F per L. Gaya persatuan panjang. Ya. Berarti B-nya menjadi mu 0 I per 2IA. Kali I kali Pak, I-nya ada dua, berarti ada I1, ada I2. Ini jarak antara dua kawat. Nah, ini kita ngomongin dua kawat. Dua kawat berarus. Jelas? Ya, jadi ada, kalau kemarin B itu kan satu kawat. Paham nggak? Satu kawat mu 0 I per 2IA. Betul ya? Nah, sekarang dimasukkan mu 0 I per 2IA. Kali I lagi. Jadi ada dua arus. I1 dan I. Gampangnya gitu ya. Saya kasih yang gampang-gampang aja ya. Angelnya gimana Pak? Nanti kalau kuliah angel ya. Kalau teknik ya. Kayak jangan masuk teknik. Pak kalau kedokteran, ya belajar ini fisika. Pokoknya masuk eksak, belajar fisika ya. Pak perawat, ya tetap belajar fisika. Ya. Oke. Nah, F per L. Ini ada L-nya masih di sini. Ya. Tapi nah kan kesimpulan di sini. F per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2PA. Ya. F gaya magnet, L panjang kawat, biasanya gaya persatuan panjang. Ya, ngomongnya gitu. Nah, itu kalau gaya Lorentz pada dua kawat berarus. Nanti difotokan ya buat temannya kesimpulannya. Keterangannya ada di modul, jadi saya nggak usah capek-capek. Ya. Nah, sekarang gaya magnet pada muatan listrik. Pada muatan listrik. Ya. Berarti yang arus itu kan yang bergerak apa? Muatannya kan? I sama dengan Q per T. Masih ingat nggak? Arus itu sama dengan muatan bergerak tiap satuan waktu. I sama dengan Q per T. Itu yang di bab 1. Listrik dinamis. Itu angel ya Pak. Nggak angel, kalian aja yang pikirannya angel ya. I sama dengan Q per T, muatan. Jadi, nah itu masuk lagi ke sini. Loh, kok jadi gini Pak? Dari mana nih? Nah, sekarang dari mana jadi? F sama dengan Q VB ya, sin alfa. Ya, tadi saya katakan arus apa? Gaya pada muatan listrik. Gaya pada muatan itu nggak dijelaskan. Tahu-tahu keluar begitu ya. Kalau yang di atas atasnya dijelaskan ya. Nah, sekarang ini temannya dibantu ya, yang di rumah. Ya. Dari mana? Kan sama F sama dengan B, I, L ya. I tadi saya ngomong apa?
I per T. Masih ya. I per T kali L. Nah, berarti B I L per T. Ya, saya sebutkan gitu. L per T. L itu kan panjang kawat, berarti kan jarak dari ujung ke ujung. Jarak per waktu apa? Nah, itu kelas berapa itu waktu itu kamu dapat SMP? SMP mana? Mana? Yang lain nggak lewat SMP. SMA apa? Atau kelas 12. Ya, panjang jarak per waktu. Ya, perpindahan per waktu. Ya enggak? Ya, ya. Jadi makanya B I P. F sama dengan D dari sini D yang keluar. Jelas? Pak, kalau seperti ini aturan tangan kanan. Yang dipakai yang positif ya, muatan positif. Pak, kalau muatan negatif tangan kiri. Tapi kita pakai muatan positif. Nanti tangan kalau itu kebalikannya. Ya. Jadi tetap B-nya tadi yang mana? Dari jari. Ya. F-nya yang mana? Telapak. Tetap ya. Nah, jempol jadi apa? Arus, tapi nggak ada arus di situ. Jadi V. Ya, jadi V. Ingat, muatan nggak punya arah ya. Jadi V. Jadi yang punya arah itu vektornya apa? F, B, dan V. Yang punya arah itu. Paham nggak? Paham ya? Jadi ini tetap F, ini B yang jari-jari, dan P jadi jempolnya. Itu kalau muatan positif. Kalau muatan negatif, gunakan tangan kiri. Ini tetap V-nya. Jelas ya? F-nya tetap ini. Ya. Jadi kalau muatan positif, gunakan tangan kanan. Kalau muatannya negatif, gunakan tangan kiri. Ya. Wah, tuh. V-nya jempol ya. Tetap. Jadi tidak merubah F dan B-nya. Hanya I dan V-nya yang berubah. Itu arah. Jadi besarnya itu, oh sin theta Pak? Iya, pakai sin theta ya. Jangan lupa sin tetanya ya. Enggak apa-apa. Ya. Sin theta itu digunakan kalau ada sudutnya antara B dengan, kalau yang sebelah sana, antara B dan P. Ya. Alfa sudut theta. Oke? Flux magnet. Bacanya Pi. Ya. Pi sama dengan BA cos theta. Jadi B itu theta itu antara normalnya A dengan B. Jadi ya. Kenapa pakai cos? Cos 0 berapa? 1. Makanya sudutnya B tegak lurus dengan A. Itu cos 0. Pak bingung nih. Ya, karena yang dipakai sudutnya antara normal A dengan B. Perhatikan ya. Ya. Jadi ini apa nih? Flux magnet. I sama dengan B A cos theta. Nah, theta-nya itu antara, misalnya ini A muatannya, itu normalnya. Nah, B-nya, nah kalau B-nya tegak lurus A, berarti kan sudutnya 0. Paham ya? B tegak lurus A, berarti sudutnya 0. Karena yang dipakai normalnya A. Gaya normalnya, ya. Paham nggak? Bingung Pak? Iyalah, haruslah. Kalau nggak bingung ya. Ya, tapi lama-lama kalian akan paham. Ya. Saya pikir hanya itu aja tambahannya. Jadi penerapannya pada bel listrik, pada kereta listrik, ya banyak. Mobil juga pakai magnet, ya. Mobil listrik nanti ya keluar. Sepeda motor listrik itu yang dipakai magnet, ya. Jadi dinyalakan baterainya, listriknya dialirkan, magnetnya bergerak, berputar modelnya, ya. Jadi ada magnetnya di dalam.
Gitu ya. Nah, listrik kereta juga gitu. Makanya kalau saya bingung, kalau mati lampu susah Indonesia ya. Makanya nggak boleh mati lampu. Intinya nggak boleh mati lampu. Ya, harus listrik harus jalan terus. Begitu mati di tengah jalan. Makanya kalau kalian lihat di Jepang, di Korea, di Cina semua pakai listrik, begitu terjadi bencana, biar rusak. Pernah ya nonton film-film kereta terjebak di bawah tanah, kereta terjebak di terowongan, ya kan? Pernah nggak? Sering ya. Kenapa? Karena bencana. Jadi tahu-tahu ada orang di dalam kereta, masa ngerti kita? Ya. Jadi itu kalau bencana ya repot. Ya, tapi Jepang luar biasa. Mereka sudah bisa mengantisipasinya. Jepang itu salah satu negara yang paling sering bencana ya. Gempa itu paling sering selain Indonesia ya. Karena lebih banyak Jepang. Setiap hari pasti ada. Walaupun kecil. Mereka mengantisipasinya dengan apa? Padahal mereka negara maju kan gitu. Semua serba listrik, kereta, mobil udah listrik semua. Kemungkinan seperti itu. Dan sebentar lagi masuk ke Indonesia. Tahun depan udah masuk. Toyota sudah ada ya. Iklan-iklan Toyota kan, iya, mobil jalan sendiri ya. Di dalam main musik, main gitar, main melaku dewi mobilnya ya. Sampai tempat tujuan. Ya, tinggal tik. Macet ya jatuh macet ya. Ya, ikutin aja itu. Ya. Jadi mobil listrik saya yakin nggak lama lagi masuk ya. Ada motor, yang bensin itu, silang di sini. Nggak ada 5 tahun. Saya perkirakan tidak ada 5 tahun. Ya. Oke. Nah, masih banyak. Nah, ini rangkumannya ada, contoh soal ada, latihan soal ada, jawabannya ada. Wah, udah ada latihan soal, ada jawaban. Ya. Gampang. Nah, sekarang karena saya beri tugasnya di sini, nah saya coba latihan di sini ya. Di sini kan nggak ada jawabannya. Ini difoto dulu buat temannya di rumah. Siapa yang sukarelawan mau foto? Ayo, yang lo yang kamu di depan. Tole kayak ayam ketulup. Yang bagus nak, buat temanmu tuh yang terbaik. Iya. Kan buat pacar masa, nah kan gitu ya. Pacarnya di rumah kan ya. Kita di rumahnya Dewi, bau dagang, bau belum, masa ngerti ya. Oke ya. UK berapa kemarin tugasnya? Yang di buku tuh, UK 2 ya? UK 2 dan penilaian harian. Ya. Semua penilaian harian A semua ya. UK 2 B. Tapi yang saya bahas yang A. Wah, nggak ada hubungannya, Pak. Ya, UK 2 B apa A? Oh, yang B. Tapi saya bahas yang A ya. Enggak apa-apa. Tugas kalian tuh nggak boleh dibahas. Ya, enak lah. Ya, saya bahas yang A, halaman 56. Nanti akan difoto oleh teman. Ini sudah nih? Sudah dikirim. Oke, ya ada kuota. Pakai wifi kalau enggak. Kita sudah siswa boleh pakai wifi. Loh, nggak dikasih tahu wali kelas. Wali kelasmu siapa? Oh, pelit Pak Sumarsono ya. Kalau misalnya Bu Ayu kan saya nggak berani ngomong gitu ya. Bisa ya, Pak Sumarsono tuh boleh gitu. Ya, portal siswa. Saya carikan dulu, sabar. Sebentar. Ada wifi-nya. Itu angel kok. Saya harus buka di sini ya. Enggak difoto ini. Oh. Gaya rekamannya saya matikan dulu ya. Oke, begitu ya. Jadi rekamannya saya matikan. Terima kasih yang di rumah. Nanti latihannya bisa tanya temennya. Nanti saya